Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عاذني الله وإياكم من النار. Hadirin kaum muslimin, ikhwah sekalian dan para santri yang saya muliakan, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu atas limpahan nikmatnya serta curahan karunia-Nya kepada kita masih diberikan oleh Allah kesehatan serta kesempatan. Di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian dari pembahasan kitab Subulus Salam, yaitu syarah terhadap kitab Nawaqidul Islam. Siapa penulis Subulus Salam? Subulus Salam dinisbatkan kepada siapa? Kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Baik, kemarin telah kita bahas An-Naqidul Awwal, yaitu pembatal yang pertama. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, penulis kitab Nawaqidul Islam, beliau menyebutkan bahwa pembatal yang pertama apa? Asyirku fi ibadatillahi ta'ala wahdah, yang melakukan kesyirikan dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu. Contoh kesyirikan dalam perkara ibadah dicontohkan dengan apa? Seperti menyembelih untuk selain Allah. Untuk selain Allah seperti untuk siapa? Untuk jin atau untuk kuburan. Ya. Nah, hukumnya apa? Hukumnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menyembelih itu adalah ibadah. Ya, dia merupakan bagian dari ibadah yang harus dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu. Nah, maka ketika seorang menyembelih untuk selain Allah, seperti untuk jin atau untuk kuburan, seperti untuk lautan yang suka ngadain acara larung saji di musim-musim sekarang, ya di bulan Muharram, ya itu banyak orang-orang yang katanya ngaku muslim ngadain acara larung saji. Antum tahu nggak larung saji itu? Yaitu melarungkan, ya, melabuhkan. Larungkan itu artinya melabuhkan. Ya, dibuang itu namanya sesajen ke laut. Ada yang membuang sajen ke mana? Ke kawah. Ada yang membuang sajen ditanam di tanah. Ini semua bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena yang memberi persembahan itu adalah ibadah. Kemarin telah kita ambil keterangan dari Syekh bin Baz rahimahullah tentang makna ibadah menurut bahasa Arab. Ini sering kita bahas. Apa sih ibadah menurut bahasa Arab? Saya terasa ini banyak ya sudah disinggung dalam pelajaran tauhid. Apa secara bahasa ibadah itu? Al-khudu'u wa tadallul. Khudu' tunduk, tadallul dan kerendahan. Ya. Di sini kata Syekh bin Baz, al-ibadatu 'inda al-'arabi hiya at-tadallul wal khudu' wal inkisar. Ibadah menurut bangsa Arab itu artinya tadallul. Ya, apa sih arti tadallul dari dzalla yadullu? Ya, dzul itu rendah. Tadallul artinya merendah.
Tadallul itu merendah. Ya, al-khudu' dan juga al-khudu'. Ya, khada'a yakhda'u. Ya, itu fi'il. Ya, artinya apa? Ketundukan. Jadi tunduk dan merendah. Artinya patuh disertai dengan kerendahan hati. Ya. Qala wal inkisar, dan al-inkisar. Apa inkisar? Ya. Ini bahwa hati seorang itu patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, inkasara yang kasiru. Apa maknanya? Pecah. Ya, hancur hatinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Artinya dia penuh dengan ketundukan, kerendahan, ya, di hadapan Rabbnya Jalla wa Ala. Itu ibadah secara bahasa. Ya, jadi nggak boleh seorang datang sholat dengan hati yang sombong. Ya, walaupun dia tunduk sholat, tapi hatinya sombong, boleh. Itu bukan ibadah. Karena ibadah itu mengandung makna tadi. Adanya arti zul, kerendahan, adanya arti lingkisar. Apa arti lingkisar tadi? Ingkasara yang kasih itu makna. Apa artinya? Hancur. Hancurnya hati di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Udah nggak punya minat lain ketika berada di hadapan Rabbnya Jalla wa Ala. Ya, nggak punya minat, nggak punya ya keinginan, nggak punya selain yang kepada Rabbnya Jalla Jalaluhu. Itu makna inkisar. Ya. Yaqulun, orang Arab menyebut tariqun mu'abbad. Jadi ibadah itu, ya, kata orang Arab tariqun mu'abbad. Tariq itu apa artinya? Jalan yang mu'abbad. Maksudnya yang tunduk. Jadi kalau jalan itu landai disebut mu'abbad. Ya, dia ada kemiripan sama kata ibadah. Karena asal hurufnya sama. Ada ainnya, ada ba-nya, ada dalnya. Mu'abbad. Ya, jadi jalan yang disebut mu'abbad itu jalan yang landai, yang mudah dilalui. Artinya kalau seorang itu ya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dia enggak akan membangkang kepada Allah. Kenapa? Karena dia tunduk, melandai, merendah kepada Rabbnya Jalla Jalaluhu. Yani mudhallal, yaitu jalan yang rendah. Qad wata'athu al-aqdam, mudah untuk dilalui oleh pejalan kaki. Ya, artinya bukan jalan yang menanjak. Jalan yang menanjak ini ya disebut mu'abbad. Yang mu'abbad itu yang landai. Wa yaquluna aidan, ya masih tentang ibadah menurut bahasa. Orang Arab juga bilang ba'irun mu'abbad, yaitu unta yang tunduk. Jadi kalau ada unta itu nggak membangkang, jinak, mudah ditundukkan, dia disebut dengan mu'abbad. Ini maksudnya apa? Bahwa makna ibadah itu ada unsur apa? Tundukan. Paham di sini? Yani qad shudda wa ruhil hatta dhulla lirruqub. Itu unta yang sudah diikat dan tunduk siap untuk ditunggangi. Yang disebut dengan unta yang mu'abbad, unta yang tunduk. Fasumiyat ta'atuna lillah, dari situlah ketaatan kita kepada Allah itu disebut dengan ibadah. Jadi kalau kita nggak taat nggak disebut ibadah. Kalau ketaatan kita nggak disertai dengan ketundukan, kerendahan, dia nggak disebut ibadah. Sholat kita nggak disertai dengan ketundukan, kerendahan. Tapi datang sholat seperti orang terpaksa, datang sholat seperti orang yang namanya di pondok yang mau ngapain lagi, ya udah sholat lah. Jadi sholatnya karena nggak tahu mau ngapain lagi. Bukan, itu bukan orang yang mengerjakan ibadah.
Orang yang mengerjakan ibadah itu orang yang mengerjakannya dengan penuh ketundukan. Li'annana nu'addiha bidzulli wal khudu'i lillah. Karena kita menunaikan salat itu dengan kerendahan dan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, pelakunya disebut abd, hamba. Ya. Hamba itu apa? Kalau bahasa Malaysia disebut budak. Ya, budak itu terhormat atau rendah kedudukannya? Di hadapan Allah Jalla wa Ala. Itu kita. Ya. Li'annahu dzalil. Karena yang namanya ya abdi, gitu ya. Jadi kita ini abdinya siapa? Abdinya Allah. Ya. Bukan ya abdinya fulan atau abdinya alan. Ya, atau misalnya abdi negara. Budak negara. Masa jadi budak negara? Kita ini hamba Allah. Kita hamba siapa? Hamba Allah. Kita hanya mengabdi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus itu nggak boleh taat sama pemerintah, Ustaz. Diperintahkan kalau pemerintah itu ya memerintah ya kepada yang tidak melanggar agama. Kalau pemerintah kepada yang melanggar agama, maka yang pantas ditaati siapa? Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Li'annahu dalilun baina yadayillah, karena dia itu rendah di hadapan Allah. Makhurun, ya, makhur dari qahara, ya, di bawah kendali Allah. Marbubun, di bawah ya perintah Allah. Lilladzi khalaqahu, dia di bawah kendali, di bawah perintah yang telah menciptakan dia, wa awjadahu, dan yang mengadakan dia. Jadi yang mengadakan kita siapa sih? Allah Subhanahu. Ya. Udah diadain dari nggak ada, dikasih hidayah pula. Orang kafir diadain dari nggak ada, tapi dikasih hidayah. Nah, itu pintar-pintar kita melihat ya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Udah dikasih hidayah, dijauhkan pula dari sebab-sebab yang menjadikan fitrah kita menyimpang. Dimasukin kita dalam pondok pesantren, dimudahkan kita untuk belajar Quran, dipilihkan kita untuk teman-teman yang bermanfaat, yang bisa memberi ya semangat dalam belajar, semangat dalam mentaati Allah. Kalau kita benar-benar memikirkan ya betapa besarnya nikmat dan karunia Allah kepada hamba-hamba yang taat. Itu namanya tarbiyah yang khasah, yang khusus, yang Allah hanya berikan kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Gitu. Qala wa huwal mutasarrifu fihi. Allah dialah yang mengendalikan hambanya Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita baca taklik dari Syekh Ahmad An-Najmi. Ya, maksudnya ya dimasukkan di sini oleh ya penghimpun catatan sebagai catatan dari perkataannya Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah. Syekh Ahmad An-Najmi ini mufti ya Saudi bagi wilayah selatan. Ya, Syekh Ahmad ya An-Najmi rahimahullah, beliau dah tufi. Ya. Juga salah seorang guru ustaz. Ya. Tahun 2003 sampai 2006. Ya. Beliau ya di rumahnya di kampung namanya Najjaniyah. Ya, di provinsi Samitah. Ya, Saudi wilayah selatan, Saudi selatan. Syekh Ahmad ya bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Kata Syekh Ahmad rahimahullah, bicara tentang kesyirikan. Ya, bahwa batal yang pertama kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah apa? Kesyirikan dalam peribadahan kepada Allah.
Kata Syekh Ahmad, sawa'un fi dzalika syirkul ibadah atau syirkut tahkim. Sama aja. Ya, apakah kesyirikannya itu dalam perkara syirik ibadah atau dalam syirik berkenaan dengan hukum. Ya, jadi nanti kalian akan dapati juga ya bahwa di antara pembatal keislaman kita sebutkan aja. Nanti akan sampai ke sana. Ya, man i'taqada anna ghaira hadin nabi ahsan min hadih. Ya, wa ghaira hukmin nabi sallallahu alaihi wasallam ahsan min hukmih. Barang siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk nabi lebih baik daripada petunjuknya, selain hukum nabi lebih baik daripada hukumnya. Ini orang yang begini batal Islam. Ya, misalnya ada yang bilang, ya, Islam itu benar katanya, bahwa petunjuk Nabi itu bagus, tapi ada yang lebih bagus. Orang ini murtad keluar dari Islam. Ya, sekarang ini yang begini ini muncul, ya, ramai di media sosial, ya, menyamakan ya agama Islam dengan selain Islam, mengatakan bahwa semuanya sama. Ada yang dari Muslim, banyak yang dari Muslim, ya, ada yang dari luar Islam, ya, mengatakan bahwa semua agama sama, atau bahkan mengatakan bahwa ya ada selain petunjuk Nabi yang lebih utama dari petunjuk, atau menyamakan, atau menganggap boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Jadi ada tiga dalam masalah ya berhukum dengan selain hukum Allah yang merupakan pembatal keislaman. Ada tiga bentuk. Yang pertama, ya, menyamakan selain hukum Allah dengan hukum Allah. Ya, katanya yang penting kan solusi, katanya. Ya, yang penting kan beri jalan keluar dari problematika umat, itu yang penting katanya. Mau pakai hukum Islam atau mau pakai hukum buatan, mau pakai hukum Inggris, hukum Belanda, sama. Orang ini kalau dia tadinya mengaku muslim murtad keluar dari Islam. Apa yang pertama? Menyamakan selain hukum Allah dengan hukum Allah. Yang kedua, menganggap berhukum dengan selain hukum Allah boleh. Ya, dia bilang mau pakai hukum Islam boleh, mau pakai hukum buatan boleh juga. Siapa yang larang? Yang penting solusi katanya. Ini hati-hati ya dari bahasa yang penting solusi. Ya, ini bahasa beracun. Nanti kalau kalian udah besar, ada orang ngomong begitu, kalian tahu sanggahannya. Enggak, dalam berhukum dengan hukum Allah bukan yang penting solusi. Ada dua faedah yang kita dapat di situ. Apa? Solusi dan ibadah. Dia sebagai solusi dari problematika umat, dan kita menerapkan hukum Allah juga sebagai ibadah kita kepada Allah. Kalau kita nerapin hukum buatan misalnya, anggap bahwa problema umatnya terpecahkan, tapi dia ibadah nggak sama Allah dalam penerapannya itu? Enggak, dia nggak ibadah kepada Allah. Ya. Jadi yang kedua apa? Menganggap boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Yang ketiga, menganggap selain hukum Allah lebih utama daripada hukum Allah. Paham sampai sini? Kata Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, sawa'un fi dzalika syirkul ibadah atau syirkut tahkim. Apakah kesyirikan di sini syirik ibadah, ya seperti menyembelih jin atau untuk kuburan, atau sujud kepada jin atau sujud kepada kuburan, atau syirkut tahkim, atau syirik dalam penerapan hukum tadi. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran apa? Afa hukmal jahiliyyati yabghun.
Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yaqilun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang berakal? Ini persoalan hukum ini juga bagian dari ibadah. Qala wa hadha min naw'ani yukhrijani sahibahuma min al-millati wa huma syirkun akbar. Keduanya ini, baik syirik dalam ibadah maupun syirik dalam masalah hukum, itu mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan keduanya adalah syirik besar. Ya, kecuali satu. Ya, satu gambaran dalam persoalan berhukum dengan selain hukum Allah, yang pelakunya syiriknya syirik asghar. Siapa itu? Hakimnya meyakini enggak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Enggak sama hukum Allah dengan hukum buatan, dan haram berhukum dengan hukum buatan. Kemudian dalam satu kasus, karena misalnya yang terdakwa ini anaknya sendiri, atau keponakannya sendiri, atau dia nerima sobokan, sehingga dia berpaling dari hukum Allah kepada hukum buatan, dan dia tahu bahwa dia ketika itu sedang bermaksiat. Maka ketika itu dia kufur, tapi kufurnya kufur asghar, keluar dari Islam. Tapi yang tiga batal Islam. Oke. Dikatakan oleh penyusun, qala qultu syirkut tahkim mithalun min amthati syirkil ibadah. Syirik tahkim adalah bagian dari syirik ibadah. Ya, dia masuk ke dalam pengertian umum dari syirik ibadah. Walaysa naw'an mustaqillan, dan bukan ya jenis tersendiri. Jadi syirik ibadah, syirik tahkim lah. Ya, syirik tahkim itu masuk ke dalam umuman syirik ibadah. Ini yang sering Ustaz bilang, bahwa berhukum kepada hukum Allah sama seperti kita sholat hanya untuk Allah, puasa hanya untuk Allah, sama. Sholat itu ibadah, berhukum juga ibadah. Jadi jangan dipisahin atau dianggap lebih besar porsinya daripada persoalan ibadah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang terlalu mengeluh-elukan khilafah, ya, menganggap bahwa perjuangan itu harus melalui jalur pemerintah. Ya, benahin dulu katanya hukumnya, baru nanti kita benahin kesyirikan. Enggak. Kita bilang bahwa ya persoalan berhukum dengan hukum Allah itu bagian dari ibadah, sama seperti sholat adalah ibadah, puasa adalah ibadah, haji, semua nggak boleh diberikan untuk selain Allah. Begitu juga berhukum nggak boleh diberikan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bagian dari ya ibadah yang luas itu. Kemudian berkata Syekh bin Baz di halaman yang ke-20, qala al-ibadatu laysat tu'raf bi ara'in nas wa innama hiya bi hukmillah azza wa jalla. Jadi ibadah itu punya pengertian dalam Islam. Ya, enggak bisa dengan ya mengandalkan pandangan seorang, oh ini ibadah, dia bilang. Atau sebaliknya, ini bukan ibadah padahal dia udah sujud sama kuburan, dia bilang saya enggak ibadah. Padahal kerjaannya ngapain? Sujud sama kuburan, kerjaannya nyembelih untuk orang soleh. Dia bilang ini bukan ibadah. Ibadah itu harus kembali kepada pengertian syariat. Jadi ada pengertian secara bahasa tadi kita ambil, dan ada pengertian secara syariat. Wa qala fassara al-ulama rahimahumullah wal ibadata bi ma'anin mutaqaribah. Ulama sudah menjelaskan definisi ibadah, yang mana definisi-definisi tersebut ya saling berdekatan pengertiannya. Min ajma'iyah, yang paling sempurna dari definisi para ulama tentang ibadah, maka karahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa yang disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaqul, katanya ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mal al-zahirah wal batinah. Ibadah itu, kalian harus apa? Ya, apa ibadah itu? Ini pengertian menurut apa? Syariat. Kalau tadi pengertian menurut apa? Bahasa.
Apa ibadah menurut bahasa? Al-khudu' wa tadallul. Pengertian menurut syariat ini. Ya, yang paling sempurna adalah yang diberikan Ibnu Taimiyah. Ya, ibadah adalah ismun jami'. Ya, ibadah itu sebuah nama. Ya, ibadah itu adalah sebuah isim. Ya, jami'un yang menghimpun. Bi kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Masuk di dalamnya semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridai. Minal aqwal wal af'al, dari ucapan-ucapan manusia, wal af'al, dan perbuatan-perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah, ya, baik yang tampak yaitu yang kelihatan, ya, awil batinah, atau yang tersembunyi. Jadi itu arti secara tekstual. Tapi kalau ya, arti yang bebas ibadah itu apa? Semua yang Allah cintai dan Allah ridhai. Dari ucapan, perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya, kalau kita ngomong sama orang awam, isim jami', sebuah nama yang menghimpun, berat orang awam mengerti. Ya, jadi ya, bahasanya yang penting gimana? Semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridhai, dari ucapan, perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi, itu adalah ibadah. Apa ya? Apa ibadah itu? Nah, naon. Apa ya ini? Seluruh yang kamu kok jadi keselak gitu? Ya, keselak apa kamu? Oh, kamu siapa namanya? Kafi. Kafi apa Rafi? Pakai F. Nah, Rafi apa ibadah itu? Rafi harus latihan konsentrasi. Ya, usah perhatikan kurang konsentrasi. Kelas. Rifat. Bangun Rifat. Kamu udah gaib 2 minggu Rifat. Bangun. Apa makna ibadah? Apa arti ibadah? Ayo. Tahun ketiga Rifat. Qais. Ya Qais. Ini yang susah-susah konsep. Apa ibadah maknanya? Bingung kamu kalau main di situ, sebuah nama yang mencakup apa? Semua yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, dari ucapan, perbuatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya, segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, itu aja. Ya, pakai definisi yang gampang. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, dari ucapan, perbuatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ini duduk semua. Jadi indikatornya apa ibadah itu? Ya, apa tandanya? Adanya kecintaan dari Allah, adanya keridhaan dari Allah. Contoh, kita bisa tahu ibadah itu, ya, kalau Allah cintai. Nah, dari mana kita tahu bahwa Allah cinta? Dari mana kita tahu? Misalnya, coba gunakan akal kalian. Adanya perintah. Allah nggak mungkin suruh untuk kita mengerjakan sesuatu, melainkan Allah mencintainya. Berarti mengerjakannya ibadah, salat misalnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, aqimis salata li dzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Ya. Begitu juga apa? Ruku', sujud, ya. Disuruh untuk ruku', warku'u wasjudu. Disuruh ruku', disuruh sujud, berarti ruku' sujud adalah ibadah. Gitu loh. Apalagi selain dicintai apa? Dipuji pelakunya. Karena seperti misalnya apa? Kalau dipuji pelakunya berarti perbuatannya dicintai enggak? Dicintai. Seperti misalnya apa? Nazar misalnya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazar, dipuji pelakunya. Berarti
ya perbuatannya ibadah. Menunaikan nazar adalah ibadah. Jelas? Atau misalnya dicela ya perbuatannya, maka sebaliknya adalah ibadah. Ya, kebalikannya adalah ibadah. Jadi ada indikatornya. Indikatornya apa? Cinta diridhai. Kemudian cakupannya. Ucapan, berarti amalan apa? Amalan lisan. Ya, seperti apa amalan lisan? Zikir, qiraatul Quran, amar ma'ruf nahi munkar, memberikan mau'izah, nasihat, ta'lim, durus, apa lagi misalnya? Apa Abdurrahman? Nazar pakai lisan ya. Ya. Nah, doa ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa huwal ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Nah, ini ya cakupannya. Amalan lisan, minal aqwal wal af'al, dan perbuatan. Berarti amalan apa? Amalan anggota badan. Ya. Seperti apa? Ya, ruku', sujud, ya, diri, wa qumu lillahi qanitin. Ya, berdirilah kamu dengan kunut, ya, dengan penuh ketaatan. Ya. Al-khusyu', begitu juga kekhusyuan. Ya, ini bisa lari kepada amalan hati nanti. Ya, begitu juga misalnya mengerjakan amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota badan seperti haji, umrah. Ya, di situ ada tawaf, di situ ada sa'i. Ya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, ya. Dari satu masy'ar ke masy'ar yang lain. Ya kan? Ya, dari Mina ke Muzdalifah, ke Arafah, ke Mina ke Masjidil Haram, dan seterusnya. Ini amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Begitu juga sedekah. Ya, dia harus mengeluarkan uang, ya, atau membayar kafarah, membayar denda dari misalnya dari sumpah atau yang semisal. Jadi cakupannya amalan lisan dan amalan apa? Anggota badan. Al-zahirah yang kelihatan seperti tadi, wal batinah yang tidak kelihatan seperti amalan hati. Keimanan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, mencintai amalan-amalan yang saleh, mencintai majelis-majelis ilmu, mencintai kebaikan, membenci juga. Jadi membenci orang-orang kafir itu ibadah. Ya. Membenci orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul itu ibadah. Ya, karena cinta itu menuntut adanya kebencian. Ya, cinta itu menuntut adanya kebencian. Nah, itu pengertian ibadah menurut syariat. Kata Syekh bin Baz, qala wa hadha yadullu ala anna al-ibadata taqtadi al-inqiyad at-tam lillahi ta'ala. Ini menuntut bahwa ibadah itu, ya, ini menunjukkan bahwa ibadah itu menuntut adanya ketundukan yang total. Gak punya pilihan. Kita sebagai hamba Allah, ya. Apa kata Nabi SAW? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu apa? Taba'an lima jitu bihi. Tidak beriman kalian sampai seleranya mengikuti yang aku bawa. Lalu sampai urusan selera diatur. Harus tunduk, itu yang namanya hamba. Ya. Inqiyadut tam, ketundukan yang total kepada Allah Ta'ala. Amran wa nahyan, apakah perintah harus dikerjain, nahyan, larangan harus ditinggalkan. Wa i'tiqadan, hal-hal yang harus diyakini, dia harus yakini. Ya, seperti persoalan-persoalan i'tiqad, menauhidkan Allah, ya, bara'ah minasyirik wal musyrikin, berlepas diri dari kesyirikan dan dari musyrikin, ya, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan seterusnya dari persoalan-persoalan yang domainnya itu atau perannya itu adalah peran keimanan, keyakinan. Wa qawlan wa amalan, dan ucapan dan perbuatan. Ya, apa yang diperintahkan untuk diucapkan, apa yang diperintahkan untuk
dikerjakan. Qala wa an takuna hayatul mar'i qa'imatan ala syariatillah, dan hendaknya kehidupan seorang hamba itu berdiri di atas syariat Allah. Ini yang lagi diperangi oleh musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, munafikin, para zindik. Maka semua sekarang ya konspirasi ya untuk menjauhkan kaum muslimin dari agama. Dibuat takut umat Islam itu dari agama. Ya, kalau ada orang pengen berpegang dengan syariat, radikal. Itu dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Qala yuhillu ma ahallallah, menghalalkan yang Allah halalkan, wa yuharrimu ma haramallah, serta mengharamkan yang Allah haramkan. Jadi apa yang Allah halalkan dia yakini kehalalannya. Enggak boleh Allah menghalalkan beras, saya enggak makan beras. Allah menghalalkan sayur-sayuran, saya enggak makan. Allah menghalalkan daging, saya enggak makan daging. Orang-orang apa? Siapa yang enggak mau makan daging? Ya. Ada orang seperti itu. Ya. Padahal Allah Azza wa Jalla menghalal. Wa yuharrimu ma haramallah, dan mengharamkan yang Allah haramkan. Dia enggak bikin-bikin. Oh, ya dulu itu riba haram, sekarang halal, namanya bunga bank. Bukan riba, namanya bunga. Ya disebut juga dengan faidah. Ya. Mereka halalkan yang Allah Azza wa Jalla haramkan, atau mereka lakukan siasat-siasat untuk mengharamkan, untuk menghalalkan yang Allah Azza wa Jalla haramkan. Jadi mengharamkan apa yang Allah haramkan, wa yakhda'u fi sulukihi, begitu juga dalam kehidupannya dia tunduk, wa a'malihi wa tasarrufatihi, amalannya dan juga tindak tanduknya semuanya dia tunduk. Kullu li syar'illah, semuanya tunduk di bawah syariat Allah Azza wa Jalla. Itu yang namanya hamba Allah. Susah gampang? Asal bilang susah. Enggak tahu kalau kalian bilang apa. Ya. Tapi kalau Allah mudahkan, ya itu insya Allah tanda kebaikan. Antum di sini itu artinya Allah udah mudahkan. Ya. Maka jangan punya pikiran, oh, andaikan saya ada di luar sana bersama orang-orang yang ada yang nongkrong, ada yang balap liar, ada yang enak ya. Betapa susahnya mereka untuk bisa duduk seperti antum di sini. Susah. Ya. Ada aja penghalangnya. Kalau Allah mudahkan antum jalan kebaikan, jangan minta yang lain. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian mau menukar yang rendah dengan yang paling baik? Allah udah pilihkan buat kalian yang baik, kalian pengen yang rendah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, coba ajak teman-teman tuh yang dulu masuk masjid aja susah. Ya, anak-anak ababil, abg labil gitu kan, susah. Mutajarridan min hududi nafsihi wa nawazi hawa. Mutajarridan, dia berlepas ya min hududi nafsi, dari minat ya yang ya mengapain, dari minat dirinya, dari selera. Mutajarridan, dia berlepas ya. Wa nawazi hawa, dan dari hawa nafsunya. Tadi hadisnya ya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa taban liman ji'tu bihi. Tidak beriman kalian sampai hawa nafsunya, sampai seleranya mengikuti yang aku bawa, maksudnya Nabi. Liyastawi fi hadza al-fard wal jamaah wal rajul wal mar'ah, sehingga ya dalam hal ini baik person maupun orang banyak, laki maupun perempuan sama, semuanya hamba Allah. Semuanya menjadi hamba Allah, semuanya tunduk
Allah, terhadap syariat. Fala yakunu 'abidan lillah man khada'a li rabbih fi ba'd jawanib hayati wa khada'a lil makhluqin fi jawanib ukhra. Seseorang enggak disebut sebagai hamba Allah dalam satu sisi dia tunduk pada Allah, dan di sisi yang lain dia tunduk kepada manusia. Sampai dia jadikan ketundukan semuanya total hanya untuk Ada nggak yang kayak gitu? Satu sisi kehidupannya dia tunduk kepada Allah, sholat, puasa, zakat. Tapi dalam persoalan hukum misalnya dia tunduk kepada selain Allah. Ya, ini orang nggak disebut hamba Allah. Faman khada'a lillahi subhanahu, maka barang siapa yang tunduk kepada Allah subhanahu wa ata'ahu wa tahakama ila wahyih, dan mentaatinya dan mencari keadilan kepada hukumnya, bahwal 'abid lahu, maka dialah hamba Allah. Taatnya kepada Allah, berhukum hanya kepada Allah, tunduknya hanya kepada Allah. Qala wa man khada'a li ghairihi, dan barang siapa yang tunduk kepada selain Allah wa tahakama ila ghairi syar'i, dan mencari keadilan kepada selain syariat Allah pada hukum buatan, faqad abadat taghut, berarti dia telah mengibadahi taghut. Ya, padahal kita disuruh untuk apa? Untuk mengkufurinya. Wa qad umiru ay yakfuru bih, padahal mereka disuruh untuk kufur kepada taghut. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida, setan pengen menjauhkan mereka, menyesatkan mereka dalam kesesatan yang jauh. Orang yang tunduk kepada selain Allah, dia telah beribadah kepada taghut, wa qada lahu, dan dia berarti telah ya mengikuti jejak langkahnya. Kesimpulan, ya, ini banyak kaidah dari Syekh Ibn Baz bahwa ya kita disuruh menjadi hamba Allah. Siapa hamba Allah? Yang hanya mentaati Allah, tunduk kepada Allah, dan berhukum kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi negeri kita nggak berhukum dengan hukum Allah. Gimana Ustaz? Ini urusan yang di atas. Ya, kita nggak mau ambil bagian, nggak mau jadi hakim. Tapi kita insya Allah melakukan perubahan dengan menanamkan akidah yang sahihah, yang benar, insya Allah ntar pelan-pelan kaum muslimin akan sadar. Ya, nah ini. Kemudian juga dari sini kita dapati faedah bahwa seorang hamba itu harus total tunduk kepada Allah, berlepas dari semua hawa nafsu, bahkan dia harus jadikan seleranya sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dia itulah hamba Allah yang sesungguhnya. Baik, Allah Ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kamu Hanif, mohon. Apa pengertian ibadah? Baik, dalam syariat sampaian dan tersembunyi. Itu definisi siapa? Anda, jelas. Kamu. Musikkan namanya yang belakang Ubed, kayak Akrim. Siapa yang bilang ibadah pengertiannya adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu wa yarda min al-aqwal wal af'al Allah wal batin, semua yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah dari ucapan dan perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Man qala hadza? Siapa yang bilang begini? Kalau main larinya paling kenceng. Antum. Bum. Siapa namanya? Hah? Husain. Apa Husain? Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Baik, jelisan. Duduk dua-duanya. Kamu yang belakang, Mana peci pakai?
berhukum dengan selain hukum Allah. Ya. Tadi dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala, dia adalah bagian dari ibadah yang harus dimurnikan untuk Allah. Sekarang ada orang ya menjadikan ya persoalan berhukum dengan hukum Allah sebagai bagian dari tauhid tersendiri. Ini benar nggak? Jadi dia bilang tauhid itu ada 4. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan tauhid hakimiyah. Dia pisahin dari bagian dari uluhiyah. Tadi disebutkan oleh Syekh Ahmad An-Najmi, dia bagian dari ibadah, harus masuk ke dalam tauhid uluhiyah. Paham gak nih? Ya, tapi dia pisahin sekarang. Benar nggak? Seperti itu. Baik, majah. Akhirnya mana ada soal? Dadah. Bangun, Bom juga. Pakai. Jadi ada pembagian soal. Ini ada yang kena sikat soalnya di sini. Jadi ada pembagian tauhid menjadi 4. Ya, dikeluarin masalah berhukum itu dari perkara uluhiyah. Sehingga disebutlah ada namanya tauhid hakimiyah. Ini benar apa enggak? Ya. Kita bilang ijtihadnya keliru insyaallah karena bagian dari ibadah. Ya. Ijtihad sebagian penulis dalam kitab Al-Iman, ya, punyanya Fajri, ya, Hasmi, ya, disebutkan di situ tauhid hakimiyah. Tapi ijtihad akhta, keliru, ya. Yang lebih tepat bahwa dia bagian dari ibadah, dia nggak usah dikeluarin lagi. Baik, zalah ya, lisan. Nah, kamu mau berhukum dengan selain hukum Allah, kufur akbar, mukhrijun minal millah, pelakunya batal Islamnya. Ada berapa keadaan? Sebutin satu. Ada 3 keadaan. Mesti sebutin 3-3-nya atau satu aja? Yang pertama, menyamakan selain hukum Allah dengan hukum Allah. Walaupun prakteknya orang itu berhukum dengan hukum Allah, tapi dia menyamakan dengan keyakinannya atau dia utarakan dengan lisannya, saya berhukum dengan hukum Allah. Kemarin saya putuskan dengan hukum Allah. Dia bilang. Ini tiba-tiba dia bilang juga, tapi bagi saya mau pakai hukum Allah atau pakai hukum buatan sama aja. Nah, ini kafir, keluar dari Islam. Yang kedua, menganggap hukum selain Allah atau selain hukum Allah, ya hukum buatan, yaitu lebih utama daripada hukum Allah. Yang ketiga, apa yang ketiga? Menganggap boleh berhukum dengan hukum Allah, ya, dengan selain hukum Allah, maka batal Islam. Idris, kamu Daud, bangun. Berhukum dengan selain hukum Allah, pelakunya kufur asghar. Kufurnya kufur asghar, kufur kecil. Seperti apa gambarannya? Seorang hakim yang meyakini bahwa hukum Allah itu lebih baik daripada hukum selainnya, dan dia tahu bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu diharamkan, kan, tapi dilakukan karena sebab-sebab duniawi. Sebab duniawi, ya. Tapi dia meyakini bahwa hukum Allah yang utama, nggak boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Tapi dia, ya, tergoda dengan sogok 2 miliar, ya kan, langsung bisa beli mobil, beli rumah, gitu ya. Ini kufur, tapi kufur apa? Asghar. Tapi ada keadaan lain, di mana kufur akbar,
Yang pertama, ya, merubah hukum Allah dengan hukum buatan. Yang kedua, membuat hukum yang melanggar hukum Allah dan dia tahu bahwa itu melanggar hukum Allah. Yang merubah misalnya suatu negeri tadinya berhukum dengan hukum Allah, kemudian dia berhasil menjadi pemimpin negeri itu, dia ganti hukum Allah dengan hukum Prancis, dengan hukum Belanda. Ini nggak ada tafsil, nggak ada perincian. Pelakunya murtad, keluar dari Islam. Yang kedua, ya, yaitu orang yang, ya, tadi apa yang pertama merubah ya, ya, ya merubah. Yang kedua adalah membuat, ya, membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah dan dia tahu bahwa itu bertentangan dengan hukum Allah. Maka ini nggak ada tafsir, nggak ada istilahnya kufur asghar. Ya, kufur akbar mukhrijun minal millah. Nanti itu akan datang. Baik, jazakallah khair. Ya, please, ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita akhiri subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.